Halo semuanya, welcome back to my channel Milati Izzatillah. Ya, pada video kali ini aku mau membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan dari calon mahasiswa. Check it out. Nah, jadi jika kalian merupakan calon mahasiswa yang masih bingung, di sini aku mau kasih beberapa pertanyaan yang sering banget diajuin oleh para calon mahasiswa, khususnya adik-adik SMA yang mana nantinya mau meneruskan kuliah, terutama yang pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika mau memasuki jurusan teknik informatika. Oke, yang pertama itu pertanyaan yang paling banyak aku dapetin adalah harus punya laptop atau enggak gitu. Untuk jawaban yang pertanyaan ini, jawabannya adalah iya harus. Kenapa? Karena sebenarnya nggak jurusan teknik informatika aja. Sebenarnya sekarang kalau untuk kuliah semua jurusan ya harus punya laptop. Apalagi teknik informatika yang mana nantinya kan namanya juga teknik informatika itu kan isinya memang lebih banyak ke teknologi informasi ya, kayak seperti merancang sistem, membuat aplikasi gitu, atau lain sebagainya, pokoknya yang berhubungan dengan teknologi sudah pasti membutuhkan laptop gitu ya. Terus yang kedua, kalau dari IPS gitu ya, jurusannya IPS di SMA-nya bisa atau tidak? Jawabannya untuk ke teknik informatika sebenarnya bisa saja dari yang berasal dari IPS. Kenapa? Karena di teknik informatika itu tidak belajar banyak banget juga tentang IPA-nya. Nah, memang ada fisika beberapa gitu ya. Terus ada juga kalau waktu saya kuliah dulu ya ada juga kimia gitu. Terus ada juga yang beberapa matematika. Tapi itu bisa dipelajari. Jadi teman-teman yang IPS nanti bisa mengikuti saja karena itu dasarnya saja gitu ya, bukan mendalam, karena kan jurusannya juga bukannya MIPA gitu, karena itu hanya mata kuliah pelengkap saja. Tapi memang ada gitu. Terus kayak matematikanya juga, terus statistika yang hitung-hitung banyak kayak gitu, itu juga ada di dalam teknik informatika. Lalu pertanyaan yang ketiga, saya mau menghindari hitung-hitungan Bu, kalau ke teknik informatika itu bakal ketemu lagi nggak sama yang namanya hitung-hitungan. Jadi teman-teman mau sebenarnya masuk mana juga pasti hitung-hitungan pasti ada ya. Jadi kalau di teknik informatika ada nggak hitung-hitungan? Karena sebenarnya komputer itu kan dasarnya juga dari biner 01, dari angka. Ya memang sebenarnya secara tidak langsung ya pasti ada hitung-hitungannya. Terus ada mata kuliah beberapa kayak matematika, statistika, tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu juga ada hitung-hitungannya. Terus juga ada pemrograman ya, pemrograman dimana memang tidak menghitung secara langsung tapi membutuhkan logika kita. Jadi logika itu biasanya diasah melalui ya tadi perhitungan itu. Pertanyaan berikutnya adalah kalau misalnya nantinya saya tidak bisa ngoding gitu ya, atau membuat sebuah program, itu bagaimana kalau di teknik informatika? Nah, jadi teman-teman jangan takut dulu untuk seperti itu, karena sebenarnya nanti juga di dalam teknik informatika peminatannya banyak dan tidak harus programming. Tapi kalau misalnya bisa atau tidaknya ya sudah pasti harus bisa. Tapi nanti peminatannya teman-teman bisa untuk yang meminimalisir ngoding gitu, seperti ke desain gitu ya, atau misalnya juga lebih ke perancangan atau analisis bisnisnya, proses bisnisnya kayak gitu. Itu kan meminimalisir untuk tidak melakukan pemrograman atau ngoding gitu ya. Tapi memang skill ngoding itu kita juga tetap harus walaupun peminatannya nanti bukan di situ. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau misalnya masuk teknik informatika itu susah lulus nggak sih gitu ya? Ada beberapa pertanyaan yang kayak gitu. Jawabannya adalah susah lulusnya atau tidak itu balik lagi ke adik-adik semua. Jadi balik lagi ke individu masing-masing. Tidak bisa dibilang
gampang atau cepat lulus di prodi tertentu, karena semuanya ya pasti tergantung di diri kalian mengerjakan atau tidak tugas-tugasnya, terusnya penulisannya, segala macamnya, pokoknya yang berbau dengan penyelesaian kuliah. Kalau dikerjain ya pasti lulusnya cepet kayak gitu, jadi nggak ada hubungannya gitu ya. Lalu yang terakhir, kalau jurusan teknik informatika susah atau enggak dijalaninnya. Jadi teman-teman, yang namanya kalian itu memasuki fase baru dari adik-adik semua nih, dari sekolah menengah atas gitu ya, menuju tadinya siswa menjadi mahasiswa. Itu jurusan apapun dimanapun pasti nggak gampang. Kalau gampang semua orang bisa sarjana dong gitu ya. Jadi yang namanya proses pasti tidak gampang, tidak mudah, tapi tidak juga semenyusahkan itu, nggak juga. Jadi teman-teman selama masih punya niat mau jadi sarjana gitu ya, terus juga niat untuk sungguh-sungguh kuliah kayak gitu, itu pasti akan terasa mudah gitu. Walaupun nggak mudah tapi bisa gitu ngejalaninnya, karena memang sesuatu itu kan tidak ada yang benar-benar mudah dan tidak ada yang sebegitu menyusahkan juga. Jadi ya kita jalanin aja gitu. Kalau misalnya jalaninnya susah atau enggak, ya balik lagi, sesuatu yang udah dijalanin itu pasti berjalan. Jadi teman-teman pasti bisa. Jadi jangan takut buat masuk ke teknik informatika, karena sebenarnya teknik informatika juga peluangnya nanti sangat tinggi ketika di dunia kerja. Jadi teman-teman bisa mudah gitu ya untuk memasuki dunia kerja. Kayak gitu aja. Oke deh, untuk video kali ini segitu dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, silahkan komen di bawah ya. Nanti akan aku coba jawab. Kayak gitu, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.